Oke, halo semuanya. Ya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Eh, Giro Italia barusan selesai kemarin hari Minggu ya. 21 etape berarti 21 hari balapan ya. Juara general classification-nya direbut oleh Jonas Vingegaard ya. Rasanya direbut dengan mudah karena rivalnya yang paling berat Pogacar tidak ikut ya. Jadi lagi membangun kekuatan untuk Tour de France nanti. Tapi rasanya si Vingegaard itu ya juga akan ikut Tour de France ya. Jadi sepertinya dia menggunakan Giro di Italia ini untuk warm up ya, warm up karena 1 bulan lagi nanti bulan Juli akan Grand Depart, artinya akan memulai pertarungan di Tour de France. Makin seru ya, congratulations to Jonas Vingegaard, berarti dia juga salah satu pembalap yang bisa meraih 3 Grand Tour ya. Oke, hebat sekali, luar biasa hebat. Nah, di episode kali ini tidak bicara tentang general classification atau Jonas Vingegaard, tapi kita bicara tentang point classification yang jarang sekali diulas ya, yaitu kalau di Giro Italia itu Maglia Ciclamino, jadi jersey yang warnanya itu loh, warnanya purple ya, purple jersey. Kalau di Tour de France itu jersey yang warnanya hijau ya. Peter Sagan bolak-balik sudah memenangkan green jersey ya, karena dia sprinter yang handal, salah satu sprinter yang banyak mendapatkan green jersey point classification, yaitu Peter Sagan ya. Nah, di Giro Italia ini sebetulnya seru sekali ya, perebutan Maglia Ciclamino, yaitu point jersey atau perebutan sprint ya. Sprint itu dari 21 etape ya, mungkin 40 sampai 50%-nya itu adalah sprint finish ya. Walaupun sprintnya itu bisa di flat out datar untuk 100% sprinter murni ya, atau sprint yang agak di gunung tapi bukan summit finish ya. Kalau Vingegaard kan pasti bisa mencari stage etapa-etapa yang neglect finishnya. Tapi kalau misalnya finishnya itu tidak neglect begitu ya, itu miliknya sprinter atau puncher ya. Seperti Jonathan Narvaez itu sudah menang 3 kali, sudah memakai jersey purple, tapi akhirnya di hari-hari terakhir dia crash, sehingga akhirnya sprinter murninya direbut oleh Paul Magnier ya. Tapi Paul Magnier ini pun luar biasa, karena kita belum pernah mendengar dia di lomba-lomba yang major ya, seperti Grand Tour, tapi tiba-tiba tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi dia. Jadi dia itu kayak ketiban duren begitu loh, menang 3 kali dalam sprint ya. Jadi kita akan bahas tentang sprinter ini dan kehidupannya sebagai pembalap sprint ya. Kita tahu bahwa dunia balap ini ada satu sisi climbing, ada satu sisi sprint ya. Di tengah-tengahnya itu ya mungkin ya yang seperti puncher ya, seperti Peter Sagan, Mathieu van der Poel ya, Wout van Aert, itu mereka bisa berada di tengah-tengah, mau sprint bisa, mau climb bisa. Tapi yang benar-benar sprinter murni sprinter ya, kayak Mark Cavendish, dia tidak bisa naik gunung. Bukan tidak bisa, dia lebih baik tidak naik, maksudnya pelan-pelan naik gunung untuk menghemat tenaga
untuk dibuat sprint, etapa sprint khusus. Makanya dia sukses sekali. Ya, the most successful sprinter ya Mark Cavendish ini mendapatkan 38 kali. Ya, yaitu salah satu contoh yang luar biasa. Tapi untuk sekarang ini susah untuk mencapai prestasinya Mark Cavendish ini. Susah sekali. Seperti Anda lihat sendiri ya, di sprint itu selalu aja orang-orangnya ini bisa ini, bisa itu, bisa ini. Jadi sulit untuk ditebak ya. Bukan berarti Anda yang kekuatannya maksimal ya, yang dengan power sekian gede wattnya, otomatis Anda akan menang ya. Makanya episode ini sebetulnya saya mau membahas satu orang khusus, yaitu Jonathan Milan dari Trek Lidl ya, episode kali ini ya. Kenapa kok ngenes sekali ya orang ini? Dia hanya memenangkan satu etape aja, itu pun di etape yang terakhir yang menuju ke Paris itu. Kenapa kok di etape sprint yang sebelumnya dia kalah terus ya, digunduli, dikadali ya sama Paul McNear ini ya, padahal badannya gedean Jonathan Milan ya. Power outputnya itu secara watt itu lebih gede Jonathan Milan, selisih sampai ratusan loh, 200-300 watt begitu ya. Tapi yang menang dan mencapai titik finish adalah Paul McNear. Jadi seperti kayak Jonathan Milan itu cegek begitu loh. Lah, aku sudah kerja keras, ternyata yang menang malah yang di belakangku, aku dibalap, disalip. Jadi beberapa senti sebelum finish diwush gitu sama Paul McNear ini ya. Oke. Nah itulah fakta dari kehidupan para sprinter ya. Nggak mudah sprinting ini ya. Teringat saya zamannya dulu, sprinter itu ada satu tim yang sangat hebat sekali, yaitu Quick Step. Nah, ini timnya Paul McNear, Quick Step. Jangan main-main kamu sama Quick Step. Karena Quick Step ini sendiri latar belakangnya memang sprinting. Dia enggak peduli siapa pokoknya sprint ya. Termasuk kayaknya Remco Evenepoel ya jadi Quick Step juga, yang akhirnya dia pindah ke Bora ya. Jadi pedigree-nya itu loh ya, ibaratnya itu induknya itu sudah jago sprint, pasti anaknya juga lebih jago sprintnya ya, Quick Step ini. Jadi saya teringat juga manajer Quick Step yang paling handal yaitu Patrick Lefevere itu ya. Patrick Lefevere itu anak-anak didikannya itu sprinter hebat-hebat seperti Fabio Jacobsen ya, terus Mark Cavendish juga pernah di Quick Step, terus macam-macam banyak ya, sampai mereka itu punya julukan The Wolf Pack ya, The Wolf Pack ya. Jadi ternyata turun sampai sekarang ya, ini Paul McNear ini yang sekarang. Nah, bagaimana dengan sprinter satu lagi yang hebat, Tim Merlier. Nah, Tim Merlier itu satu tim dengan Matt Van der Poel ya. Kayaknya tim Van der Poel dan Tim Merlier itu tidak ikut. Mereka lebih fokus nanti ke Tour de France. Jadi Tour de France ini bakalan seru sekali. Saya nggak tahu nanti Lidl Trek ini apakah akan ikut Tour de France dengan menurunkan Jonathan Milan lagi, karena nggak mungkin ya seorang sprinter sudah kerja keras kayak gitu hanya selisih libur 1 bulan terus kembali lagi ke Grand Tour 21 hari lagi, itu sesuatu ya. Mungkin kayaknya Lidl Trek tidak akan menurunkan Jonathan Milan lagi, tapi menurunkan itu Mats Pedersen ya. Mats Pedersen di Giro Italia enggak turun. Oke. Nah, kenapa kok Jonathan Milan ini ngenes ya? Sulit untuk menang ya. Ternyata kalau dilihat dari video-video mulai dari etapa pertama yang etapa sprint itu, di mana dia kalah ya, walaupun dia sudah bekerja keras begitu, kalah sama Paul McNear yang badannya agak lebih
sedikit lebih kecil begitu. Ya, Jonathan Milan tuh gede, bahkan lebih besar daripada Filippo Ganna itu kayaknya badannya itu. Ya, seperti Anda lihat sendiri, ternyata kalau Anda sprint itu ya bukan berarti Anda yang terdepan terkuat itu otomatis menang. Bisa-bisa Anda dijadikan tameng ya, dijadikan tameng sebagai windbreaker untuk yang di belakang gandol dan lepas di meter-meter terakhir, yaitu yang smart thinking dari Paul McNair itu ya. Dia tahu dia kalah kalau misalnya secara watt to watt, power to power. Jadi dia sedikit menunggu ya. Saya tunggu dia breakaway dulu deh, baru nanti saya ikuti aja di sampingnya gitu. Sehingga saya dapat slipstreamnya itu loh ya. Jadi saya bisa agak lega sedikit sepersekian detik ya, saya bisa ambil napas, kemudian saya akan sikat kalau misalnya saya tahu tinggal 50 meter terakhir. Itulah yang dilakukan Paul McNair. Ya, terus stage ketiga juga begitu, dimenangkan oleh Paul McNair dengan sangat amat tipis sekali selisihnya ya, karena timingnya Paul McNair itu sudah tepat ya, ngibuli lagi si Jonathan Milan. Terus stage 18 juga Paul McNair lagi, sama juga keket lagi, dan dia benar-benar ngibuli lagi si Jonathan Milan ini ya. Sehingga dia sudah tahu, sudah membaca, mungkin Quickstep sudah juga membaca pola-polanya Lidl Trek ya. Karena Lidl Trek ini tidak punya pedigree sebagai sprinting team, tidak ya. Baru kali ini aja Lidl Trek mempunyai sprinter hebat, Jonathan Milan. Saya juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba Lidl Trek ini mengontrak sprinter. Karena secara sejarah Trek itu tidak ada sprinter ya, tidak ada sprinter yang hebat. Ya, walaupun dulu misalnya punya pembalap hebat Fabian Cancellara, tapi dia bukan sprinter ya. Itu. Jadi setelah Fabian Cancellara, saya rasa saya enggak pernah ingat ada sprinter handal dari Trek ya. Ya, hanya saat ini aja, beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini lewat Jonathan Milan. Tapi bukan berarti Jonathan Milan tidak bisa dikalahkan ya. Dia di Giro ini dia dikalahkan berkali-kali ya. Nah, kalau saya bisa sedikit lagi memberi komentar apa yang saya amati ya. Jadi Lidl Trek ini juga tidak punya leader atau tidak punya sporting director yang benar-benar pure sprinting ya, yang mengandalkan sprinting. Sehingga Anda tahu sendiri bahwa teman-temannya Jonathan Milan itu sudah tidak kuat untuk narik dia, karena dia lebih kuat dan dia sering sendirian. Jadi ketika dia sendirian itu jaraknya masih terlalu jauh dari finish ya. Beda dengan Quickstep. Di Quickstep McNair dituntun sama temennya itu sampai sekitar 100 meter baru dia dilepas sendirian. Jadi Jonathan Milan ini paling cepat di depan ya. Di depan. Nah, Quickstep-nya ngikutin ya. Nah, otomatis kan sudah hemat energi banyak. Begitu 100 meter Jonathan Milan lepas, wah, Paul McNair masih fresh istilahnya. Ya sikat. Ya, Anda tidak bisa di sprinting sama sekali, Anda tidak bisa mengandalkan hanya raw power ya. Jadi mobil yang cc gede misalnya 5.000 cc, 6.000 cc bukan berarti mobil yang menang loh dalam lomba banter-banteran. Kalau kita lihat sekarang ya, mobil-mobil Formula One itu cc-nya malah tambah lebih kecil. 2000 cc. 2000 cc. Lap time-nya itu lebih cepat dari zaman-zaman Ayrton Senna, zaman-zaman Nigel Mansell, zaman-zaman Alain Prost, Michael Schumacher yang mesinnya 5.000 cc, 4.000 cc, 3.000 cc, 2.000 cc loh. Ya, nah itu dia. Kenapa? Ya itu dia.
ngenes sekali ini Jonathan Milan. Saya feel sorry for him ya. Hanya menang satu stage. Satu aja itu artinya saya rasa Lidl Track sudah gagal total. Bahkan di pertengahan Giro itu Jonathan Milan sempat minta maaf sama teman-temannya nggak bisa finish dengan baik ya. Tidak bisa memfinish dengan baik sprintingnya ya. Ya begitulah ya. Bicara tentang sprinting tidak segampang 1+1 sama dengan 2 ya, tidak segampang itu. Tapi semuanya itu butuh timing ya, butuh kejelian ya, butuh power management, butuh tim, permainan tim yang manis ya, siapa yang narik sampai di mana dan juga butuh tim strategis ya. Harus ada manajer yang benar-benar adalah berbackground sprinter ya, biar dia bisa tahu begitu loh. Makanya sebuah tim itu ya, kalau misalnya mau membuat tim sprinting misalnya ya ada baiknya kamu start ya sekalian aja disprintkan semua begitu loh. Cari orang-orang pembalap-pembalap yang memang murni sprint atau yang hebat-hebat di sprint, jadikan tim sprint gitu. Tapi kalau misalnya Anda timnya itu memang berwawasan kayak misalnya Visma atau UAE, di mana dia hanya mencari general classification, ya cari orang-orang yang seperti itu. Jadi tidaklah mudah, sangat-sangat tidak mudah ya. Kita tahu orientasinya sudah quick step itu memang hanya di sprinting. Itu yang saya anggap tim yang bagus daripada kamu bagi atensimu 2 ya, tapi gagal total malahan ya. Dimana kamu mau general classification, terus dimana kamu mau sprint, nggak bisa ya, karena manusia terbatas ya. Kamu mau cari pembalap orang berapa ya untuk kuat dalam 2 begini ya. Walaupun UAE pun nggak sanggup rasanya. UAE tidak punya pure 100% sprinter sampai sekarang. Dia nggak punya kayaknya. Semua sprinter yang dia tanda tangan untuk kontrak itu adalah untuk mendukung si Pogacar ya. Ya kamu sprinter handal, ayo kamu tak kontrak uang sekian. Sudah saya tidak mau kamu nyari sprint etapa sprint untuk juara 1, tidak. Tarikan si Pogacar sampai modiar kamu. Ya itu kontraknya begitu. Mau? Tidak mau ya sudah. ya itu ya. Jadi makanya ini ke depan ini saya kepingin lihat di Tour de France nanti kita akan lihat Lidl Track apakah masih menurunkan Jonathan Milan atau malah konsen dengan yang lain. Karena ngenes sekali loh, sekelas Lidl Track yang sebenarnya adalah top 5 ya, World Tour team yang ya terbesar kelima, top 5 lah. Di Giro ini hanya menerima 1 ya. Terus apa bedanya dengan tim-tim seperti Astana XD Lab? Astana XD Lab aja menang 1 ya. Terus apa bedanya ya kan? Apa bedanya kalau kamu misalnya ikut Grand Tour tapi menang hanya 1? Aduh, itu termasuk Gatot, apalagi kamu tim yang besar ya. Kalau tim gurem sih menang 1 nggak apa-apa. Decathlon aja menang berapa itu ya. Decathlon sudah menang berapa itu di Grand Tour, ada 2 kalau nggak salah. Decathlon loh, dengan sepeda-sepeda yang murahan yang harganya murah, yang bisa dibeli oleh rakyat, tapi mereka menang beberapa ya. Nanti menariknya juga nanti kalau di Tour de France, Paul Cesar
sudah mulai keluar ya. Decathlon di Giro ini juga termasuk sangat sukses ya. Felix Gall juga masuk podium. Jadi ya begitulah. Ya, jadi begitulah episode ini kalau kita bahas tentang dunia persprintingan ini. Tidaklah mudah, tidaklah gampang, sangat susah ya. Saya juga tidak kaget kenapa selalu aja ada sprinter-sprinter yang akhirnya pensiun muda, pensiun dini ya. Kayak Marcel Kittel, kayak Caleb Ewan, ya kayak Fernando Gaviria, ya Fabio Jacobsen ini ya dia handal karena habis jatuh ya, kemudian hampir karirnya selesai ya, tapi ya karirnya selesai juga begitu, dan yang lain-lain ya. Jadi karena mungkin sifat dari finish di sprint itu yang sangat-sangat hektik dan sangat-sangat kompetitif ya. Selisih loh hanya sekian, serambut. Antara kamu juara enggak di sprint itu hanya serambut. Jadi stresnya itu luar biasa. Ya saya nggak heran kalau misalnya mereka pensiun lebih dini dan sebagainya. Tidak heran. Ya, oke. Itu saja mengenai dunia sprinting. Jonathan Milan, Paul McNear, dan tim Lidl Trek ini. Berharap Anda bisa enjoy bahasan di episode ini dan mendapat banyak info-info atau pengetahuan tentang dunia balapan sepeda. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.